Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya mahasiswa sastra Inggris semester 3 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan kali ini saya akan mereview sebuah film. Film apakah itu? Jeng jeng jeng. Ya, film Sang Pencerah. Film ini mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang pernah menonton, dan untuk yang belum menonton saya rekomendasikan tonton video film ini dengan sampai tuntas. Nah, film ini menceritakan tentang kehidupan perjuangan seorang Darwis. Siapa sih Darwis itu? Nah, mungkin teman-teman tidak tahu Darwis itu yang menjadi pendiri Muhammadiyah, pelopor Muhammadiyah, atau yang dikenal sekarang sebagai, ya betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari film tersebut menceritakan masa kecilnya yang dimana beliau tinggal di sebuah desa yang bernama Kauman, terletak di Bantul, Yogyakarta, dan desa tersebut memang masyarakatnya beragama Islam, hanya saja masih menjalankan ritual-ritual, upacara-upacara yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, awalnya ketika kecil, Darwis sering mengikuti pengajian, upacara, dan ritual-ritual tersebut. Tetapi di tengah acara tersebut, Darwis sering merasa termenung, terheran-heran, dan mungkin sedari kecil sudah paham ya, ini itu acara apa sih? Itu. Nah, beranjak usia antara remaja sampai dengan dewasa, Darwis beritikad ingin berangkat ke Mekah. Beliau menyampaikan niatnya kepada orang tua bahwa Pak, Bu, saya ingin berangkat ke Mekah. Saya ingin berangkat haji. Saya ingin memperdalam Islam lebih jauh lagi. Awalnya tidak setuju, orang tua Darwis tidak setuju. Karena apa? Melihat dari beberapa tokoh, beberapa kiai yang pernah berangkat ke Mekah, berangkat haji, sepulang dari sana itu membawa paham baru, membawa membawa gerakan baru, sehingga mempengaruhi masyarakat di sana. Nah, orang tua Darwis tidak setuju, keluarga Darwis tidak setuju. Namun setelah beberapa saat membujuk dan berusaha meyakinkan Darwis, akhirnya Darwis berangkat ke Mekah, diizinkan. Nah, sepulang dari sana, Darwis mulai mengamalkan apa yang ia dapatkan dari sana. Jadi beliau ceritanya begini. Beliau sepulang dari Mekah itu membawa sebuah trompet. Sebuah biola maksud saya. Sebuah biola yang mana ketika Darwis sampai ke kampung halaman, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa, wah, kamu bawa barang haram tuh, wah, kamu bawa barang kafir. Nah, karena masyarakat di sana itu salah satu ciri masyarakat yang memang menolak ketika ada sesuatu yang baru, ketika ada benda, entah itu benda yang baru, pemahaman baru, ajaran baru. Orang sana itu, masyarakat pada waktu itu sangat sekali menolak begitu, karena apa yang sesuatu yang baru itu mereka menganggapnya dibuat oleh orang kafir.
Dan Darwis itu memiliki 3 murid, dan ketika ketiga muridnya itu mengapa berguru kepada Darwis, karena ketiga muridnya itu mengenal agama, percaya agama ya dari percaya agama Islam dari Darwis sendiri. Jadi ketika itu ada 3 orang sebelum jadi murid, 3 orang anak remaja datang ke langgar. Langgar itu seperti tempat pengajian, langgar Darwis. Dan kemudian ada salah satu remaja yang bertanya, apa itu agama Islam? Islam itu seperti apa? Dan dengan sederhananya Darwis tidak menyampaikan dengan ceramah, dengan omongan-omongan atau ya nasihat-nasihat lainnya, tetapi Darwis menyampaikan melalui biola yang ia punya. Beliau memainkan biolanya dengan sangat damai, sangat indah sekali, sampai ya ketiga muridnya itu sampai merasa nyaman. Kemudian Darwis bertanya kepada ketiga muridnya itu, apa yang kalian rasakan? Damai, tentram. Nah, itulah Islam yang sebetulnya, itulah Islam yang sebenarnya, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang memang tidak menyulitkan, Islam yang damai, Islam yang apa ya, ketika ada sesuatu yang baru itu tidak dipermasalahkan, it's okay. Sampai pada satu masa langgar Darwis pernah dibakar oleh masyarakat, bukan dibakar, pernah dirubuhkan oleh masyarakat karena masyarakat merasa terganggu dengan pemikiran Darwis yang berpengaruh itu. Nah, pokoknya jika menonton film ini, wah recommended banget, keren banget. Jadi insight yang didapat oleh saya ingat sekali perkataan Darwis yang sampai saat ini dan mungkin seterusnya akan selalu saya terapkan. Jadi prinsip Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kita memegang teguh prinsip boleh, asal jangan fanatik. Ya, boleh kita memegang prinsip yang kita yakini, yang kita miliki, tapi jangan fanatik. Fanatik itu apa sih? Fanatik itu merasa paling aku, merasa wah ini loh agamaku, wah ini loh, wah aku mah ajarannya menganut ini, aku mah ajarannya menganut misalkan aku mah ajarannya menganut NU, aku mah menganut ajaran Muhammadiyah, aku mah kalau ikut ajaran Persis misalkan, aku langsung murtad dong. Tidak seperti itu. Karena jika kita fanatik terhadap sesuatu, maka akan memicu timbulnya permusuhan. Itulah mengapa Islam hancur ketika nanti menjelang hari kiamat. Kan sudah Allah katakan bahwa akan ada 72 golongan. Bayangkan 72 golongan yang itu yang akan bertentangan. Makanya ketika ada paham baru, ketika ada sesuatu baru, ya baiknya kita terima, baiknya kita hargai, hormati, walau sekalipun itu bertentangan dengan kita. Oke, jadi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu luar biasa sekali. Walaupun
beliau sekalipun ia diasingkan oleh masyarakat setempat, dan ya tapi itikadnya untuk memperjuangkan, untuk berusaha meluruskan Islam, meluruskan agama yang memang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari, tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau betul-betul memperjuangkan. Nah, itu sebenarnya hakikat jihad. Jihad fisabilillah, begitu kiranya. Dan ya sampai akhirnya Darwis sudah berani, sampai akhirnya berani meluruskan kiblat yang sudah setengah abad salah menghadapnya, harusnya ke Mekah, tetapi ketika dilihat di peta itu ke arah Afrika. Kemudian mendirikan sekolah, madrasah, dan yang dipelajari pun bukan hanya pelajaran agama sebetulnya, tetapi juga pelajaran umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika mungkin pada saat itu. Karena memang melihat perkembangan zaman, kita itu semua makhluk hidup itu tinggal di bumi yang sama, kemudian mengikuti arus globalisasi yang sama, perkembangan yang sama, otomatis ya kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak mungkin stuck di situ-situ aja. Ya, gitu. Oke, mungkin segitu. Oke, satu sih prinsip yang tadi, kita boleh berpegang teguh terhadap prinsip kita, tetapi ingat, jangan fanatik. Cobalah untuk saling menerima, menghargai, menghormati, ya gitu ya. Oh ya, ending film ini akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan diterima oleh masyarakat, dan setelah mendirikan sekolah dan beberapa cabang lainnya dibantu oleh istrinya, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sukses mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah, yang Muhammad itu artinya Nabi Muhammad dan Iyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.